Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Juli 2022 dengan judul Allah itu baik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ayub 33 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di sorga tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau di dalam kekurangan diri mereka. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 269. Hanya sedikit yang dapat menghargai atau meningkatkan hak istimewa doa pribadi. Kita harus pergi kepada Yesus dan memberitahukan kepadanya semua kebutuhan kita. Kita dapat memberikan kekhawatiran dan kebingungan kita serta masalah-masalah yang lebih besar kepadanya. Apapun yang muncul untuk mengganggu atau membuat kita tertekan, kita harus membawanya kepada Tuhan dalam doa. Ketika kita merasa bahwa kita membutuhkan kehadiran Kristus di setiap langkah, setan akan memiliki sedikit kesempatan untuk menawarkan pencobaannya. Adalah upaya setan untuk menemukan cara terbaik yang dapat menjauhkan kita dari sahabat terbaik kita dan yang paling bersimpati. Seharusnya kita tidak menjadikan orang lain sebagai kepercayaan kita selain Yesus. Kita dapat dengan aman berkomunikasi dengannya tentang segala sesuatu yang ada di hati kita. Disalin dari buku Testimonis, jilid 5, halaman 200 dan 201. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam surga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar, tetapi jika hati ada dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan ia akan menyampaikan kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 308. Jika kita mau menerima Tuhan melalui firman-Nya, berkat-berkat lainnya mungkin kita dapatkan, seandainya ada doa yang lebih kuat dan efektif. Kristus akan menjadi penolong dari semua orang yang mencari Dia dengan iman. Disalin dari buku Testimonis jilid 5, halaman 202. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan satu kekuatan rohani kepada masing-masing kami untuk mengakui bahwa Allah itu baik di dalam hidup kami. Dan lebih daripada itu memberikan satu penekanan kepada kami, setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam sorga. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Berkati para tukang, panitia, material yang dipergunakan, biar mereka dapat mengerjakan bangunan ini boleh cepat selesai dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan oleh organisasi gereja Tuhan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Berikan hikmat pengetahuan dan roh dedikasi sorga bagi hamba-Mu. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk KKR, belajar Alkitab interaktif online, dan juga KPA. Tuhan memberkati semua pembicara dan narasumber. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Tuhan urapi mereka, curahkan hikmat, pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam segala melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan melalui bakat dan talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.